Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel saya. Sekarang saya akan mereview salah satu buku yang sangat menarik terbitan Pondok Pesantren Lirboyo. Yang mana di dalam buku ini dikupas tuntas tentang hikmah-hikmah yang ada di dalam hukum fikih yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku ini kata pengantarnya adalah Al-Habib Lutfi bin Yahya. Buku yang sangat menarik dan patut untuk kita jadikan referensi sekaligus untuk menambah wawasan kita di dalam beribadah, di dalam memberikan suatu hal yang sangat menarik dan mengambil hikmah yang ada di dalam hukum-hukum fikih. Di dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmatah faqad utiya khairan katsira. Di mana seorang itu apabila bisa mengambil hikmah di dalam setiap apa yang mereka kerjakan, maka mereka disebutkan mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Buku ini memberikan kejelasan di dalam hukum-hukum syariat, di mana hukum syariat itu bukan hanya dilihat dari sebuah kewajiban, bukan hanya dilihat dari taklifi terhadap manusia, akan tetapi ada hikmah-hikmah yang diterangkan di dalam buku ini. Sebenarnya para ulama banyak mengutip tentang beberapa hal yang menjadi hikmah dari setiap pekerjaan-pekerjaan di dalam ibadah. Misalnya Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan bahwa di dalam kitabnya As-Salatu wa Maqasiduha tentang kenapa seseorang itu ketika sholat menghadap kiblat. Nah, ada apa saja yang bisa didapatkan ketika seorang itu melakukan sholat? Apakah hanya melakukan kewajiban saja, ataukah mendapatkan hal lain yang tentu hikmahnya itu sangat besar? Jadi buku ini sangat bagus judulnya, yaitu Kearifan Syariat. Menguak rasionalitas syariat dari perspektif filosofis, medis, dan sosiohistoris. Jadi di sini bukan hanya mengutip sesuatu hal yang ditinjau dari bagaimana ulama salaf memberikan pandangan terhadap hukum-hukum fikih, tetapi juga ada pandangan medis di mana seseorang itu akan mendapatkan hikmah ketika beribadah, yang hikmahnya itu kembalinya kepada medis dan menurut tinjauan sosiohistoris. Kalau secara filosofis ya karena memang itu tujuannya ibadah ya sudah biasa lah. Tapi di sini juga mengutip bagaimana seseorang itu beribadah, menekuni hukum-hukum syariat, dan di sana mereka akan mendapatkan dua hal yang sangat besar, yaitu hikmah secara medis ataupun secara sosiohistoris. Misalnya seperti ini saya logikakan, ketika kita masih kecil dulu itu disuruh oleh orang tua kita untuk membeli sesuatu, kita berangkat saja tanpa tahu apa gunanya sesuatu yang kita beli itu. Maka secara otomatis di dalam pikiran kita akan terbenak, akan merasa pekerjaan yang disuruh oleh orang tua kita itu menjadi beban. Tetapi kalau kita itu tahu apa tujuan orang tua kita menyuruh, kemudian apa sebenarnya hikmah dari perjalanan kita ketika disuruh oleh orang tua, maka kita akan melakukannya dengan senang hati. Misalnya orang tua ini menyuruh untuk membeli keperluan dapur. Ini nak coba beli kamu beras ke Barung. Ketika anaknya mikir, loh kok saya disuruh beli beras, apa gunanya beras? Ketika dia sudah sampai kepada pemikiran bahwa beras digunakan untuk kebutuhan primer bagi keluarga mereka, maka mereka itu meskipun tidak disuruh, toh karena berasnya nggak ada, dia akan bertanya kepada ibunya, Bu, ini berasnya nggak ada, yuk kita beli beras. Nah, beginilah syariat. Di samping itu juga ada ulama namanya Al-Imam
Qaffal Asy-Syazi juga memberikan beberapa hal-hal yang sangat konkret tentang bagaimana seseorang itu harus bersyariat dengan baik. Harus bersyariat dan hikmah-hikmah apa saja yang ada di dalam syariat. Buku ini menjadi salah satu pintu besar bagi kita untuk menemukan rahasia-rahasia di dalam ibadah kita sehari-hari. Selain itu, Imam Qaffal di dalam kitab Mahasinus Syariah, beliau itu menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu ketika sholat menghadap kiblat. Apa tujuannya ya? Kok menghadap kiblat? Atau ketika bab haji misalnya, ketika seorang itu haji sampai ke Mekah, kenapa kok ngumpul? Pakaiannya sama semuanya, warnanya putih. Terus di sana itu ada hikmah-hikmah tersembunyi. Misalnya ketika sampai di sana di Mekah, oh kita ngumpul di sini. Di sini itu tidak ada derajat hamba, tidak ada derajat bos, tidak ada derajat pak rektor, tidak ada derajat presiden, semuanya sama. Nah, in akramakum indallahi atqakum, kita akan kembali kepada ayat itu. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, disitulah kita menemukan hikmahnya di dalam haji. Kemudian bukan hanya itu, kalau kita melihat di sebuah buku atau di sebuah kitab, banyak menerangkan tentang hukum-hukum syariat. Tetapi buku ini serba komplit. Dari mulai madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, di sini juga membahas, juga mengutip dari madhab-madhab di luar Syiah, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Syiah. Dan tujuannya apa? Tidak ada lain kecuali untuk menemukan hikmah-hikmah yang ada di dalam hukum-hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bijaknya buku ini. Selain itu, di antara kelebihan yang patut kita lihat di sini bukan hanya membahas tentang hukum-hukum syariat saja, tetapi asbab-asbab yang ditetapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan beliau menyebarkan agama Islam juga dibahas di dalam buku ini. Misalnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahirnya di Mekah, kenapa diutus di Mekah, lalu hijrahnya kok ke Madinah, kok tidak ke Habasyah saja. Nah, di situ diterangkan oleh penulisnya, karena penulisnya ini bukan perorangan tetapi sebuah kelompok yang diterbitkan oleh Lirboyo. Di sini diterangkan bahwa kenapa Rasulullah itu diutusnya di Mekah. Yang pertama, karena yang saya sebagai contoh, yang pertama itu karena orang Mekah itu hafalannya kuat dan mereka itu cepat menghafal terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga untuk menjaga syariat ini ila yaumil qiyamah, kita itu membutuhkan hafalan-hafalan dari para sahabat yang kemudian itu ditulis menjadi sebuah teks berupa Al-Quran ataupun hadis. Nah, hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya Rasulullah kenapa kok diutusnya di Mekah? Karena orang Mekah itu tidak mempunyai agama samawi atau agama yang sifatnya itu doktrinasi. Nah, di sana itu ada agama, tapi agamanya itu adalah warisan nenek moyang, bukan karena ada doktrinasi, bukan karena ada indoktrinasi. Misalnya, kalau dakwahnya itu di Romawi misalnya, tentu Rasulullah akan bertemu dengan orang yang sudah mendapatkan indoktrinasi dari para pendeta misalnya. Kalau dakwahnya itu lahirnya di Majusi, di Persia, tentu yang di timurnya Mekah, itu akan bertemu dengan kaum atau dengan orang-orang yang sudah terindoktrinasi terhadap doktrin-doktrin agama Majusi, sehingga sulit untuk meluruskan mereka yang sudah terdoktrin seperti ini. Serta dasar-dasar Majusi dengan dasar-dasar Romawi, dengan dasar-dasar Kristen di Romawi, itu sangat kuat, sehingga sulit untuk Islam yang baru lahir, itu untuk menembus pemikiran-pemikiran yang sudah tajam seperti ini.
Nah, makanya lahirnya di orang-orang jahiliyah, sehingga mereka itu mudah untuk didoktrin. Kemudian orang-orang jahiliyah ini tuh mempunyai watak yang keras. Orang-orang Arab ini, kenapa lahirnya Rasulullah itu di Arab? Karena orang Arab itu mempunyai watak yang keras. Sehingga watak yang keras itu, keberanian-keberanian dari para sahabat itu bisa digunakan untuk penyebaran agama Islam. Misalnya Sayyidina Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mereka semua ini mempunyai keberanian-keberanian yang tentunya tidak dimiliki oleh orang-orang di selainnya Arab. Dan mereka ini tidak takut dengan yang namanya kematian apabila mereka ini sudah mempunyai keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Nah, ini dikutip juga di dalam buku ini sehingga sangat menarik untuk kita baca. Sangat menarik. Kalau di Karangdurin misalnya mengaji tentang hikmatut tasyri' wa falsafatuhu, di sini juga mengutip salah satu keterangan di dalam buku itu, dalam kitab itu. Dan banyak sekali, misalnya Al-Imam Al-Juwaini di dalam buku ini diterangkan. Al-Imam Al-Juwaini ini membagi tentang syariah itu menjadi dua, yakni furu dan usul. Kemudian dari setiap usul dan furu itu kembali kepada 5 bab, di mana hal itu menjadi tujuan-tujuan penting di dalam syariah. Yang pertama yaitu hifdul ma, yaitu hifduddin, menjaga agama. Tujuan syariah itu menjaga agama, makanya diwajibkan qital ketika seorang itu diperangi oleh orang kafir. Kemudian juga hifdun nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa seseorang. Agama itu menjaga nyawa seseorang sehingga diwajibkan di dalam Al-Qur'an untuk hukum kisos. Sehingga kita melihat kok ada hukum kisos? Ya, tujuannya itu untuk menjaga nyawa manusia. Kemudian juga untuk menjaga hifdun nasl, untuk menjaga keturunan, makanya diwajibkan nikah dan diharamkannya zina. Itu adalah salah satu tujuan-tujuan penting di dalam syariah. Kemudian juga di hifdul mal, menjaga harta. Tujuan agama itu di hukum-hukum di syariat itu untuk menjaga harta. Makanya diharamkan yang namanya pencurian serta diperbolehkan jual beli. Nah, kemudian juga untuk menjaga hifdul akal, untuk menjaga akal pikiran seseorang itu supaya tetap sehat, makanya diwajibkan makanya diharamkan yang namanya minum khamr. Meskipun di dalam sejarahnya minum khamr itu diharamkan oleh Rasulullah SAW secara perlahan, karena orang Arab waktu itu sangat mencintai yang namanya khamr, suka mabuk orang Arab sebelum masuknya agama Islam. Nah, ini menjadi hikmah tersendiri bagi kita ketika seorang itu mau menyebarkan agama Islam atau menegakkan agama Islam secara perlahan. Ketika seorang itu tidak mau dirubah dari sifat aslinya, dari sifat jeleknya, maka kita akan rubah mereka secara pelan-pelan. Dan di sini sangat bagus untuk kita baca. Misalnya, ketika seorang itu berpuasa, kenapa kok seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa? Al-bitnatuh tadhabuh bil fitnatih. Kekenyangan akan menghilangkan kecerdasan. Dikutip di dalam buku ini. Seorang yang sudah kenyang, maka dia akan sulit untuk berpikir. Pemikirannya itu akan dangkal, terus kedalamannya di dalam mengkaji sebuah pemikiran atau sebuah doktrin, dia akan terjebak dalam satu posisi yang mereka sendiri itu tidak tahu tujuannya kemana. Nah, hikmah-hikmah baik yang disampaikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam ijtihad para ulama, kemudian pandangan secara medis, pandangan secara filosofis, secara hikmahnya, terus pandangan-pandangan secara sosiohistorisnya, itu tertulis dan subhanallah kita harus mempunyai buku ini. Jadi saya sangat merekomendasikan. Dulu saya dapat buku ini, saya cuma dapat saja, itu nggak dibaca. Tapi pas setelah dewasa, setelah mulai suka membaca buku, dan saya sudah baca, dan alhamdulillah
kenapa dulu saya nggak baca buku ini, padahal buku ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya menyesal sampai sekarang, menyesal kenapa waktu buku ini pertama kali terbit saya nggak langsung baca. Subhanallah. Jadi bagi teman-teman mungkin kalau masih ada langsung beli ke Lirboyo atau di websitenya Lirboyo mungkin kalau ada, dan cepat cari buku ini karena buku ini akan memberikan hikmah bagi kita umat Islam supaya menjadi lebih bijaksana di dalam melakukan atau berpikiran husnudzon kepada hukum-hukum syariat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.